Saat menghadapi kekalahan dan kehancuran, rasanya seperti terjebak dalam lubang hitam tanpa dasar. Dunia di sekitar kita seolah runtuh, meninggalkan kita terdampar dalam kehampaan dan keputusasaan. Namun apakah benar tidak ada harapan? Apakah kita ditakdirkan untuk selamanya terjerat dalam jurang kegelapan ini? Jawabannya adalah tidak. Kita tidak ditakdirkan untuk tetap berada di sana. Kita memiliki kekuatan untuk bangkit, untuk membangun kembali, dan untuk menemukan cahaya di tengah badai. Bangkit dari keterpurukan, menemukan kekuatan dalam diri. Keterpurukan adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Tidak peduli seberapa kuat, pintar, atau beruntungnya seseorang, pada titik tertentu dalam hidup, kita pasti akan menghadapi masa-masa sulit. Ini bisa berupa kegagalan dalam karir, kehilangan orang yang dicintai, masalah keuangan yang parah, perceraian, atau bahkan sekadar rasa kecewa yang mendalam terhadap diri sendiri. Saat hal itu terjadi, rasanya seperti dunia berhenti berputar, dan kita ditinggalkan sendirian dalam kehampaan. Pikiran negatif berputar-putar di kepala, menyalahkan diri sendiri, meragukan kemampuan, dan melihat masa depan yang suram. Ini adalah reaksi alami, respons otak terhadap ancaman, meskipun ancaman itu bukan berupa bahaya fisik, melainkan ancaman terhadap identitas dan harapan kita. Namun yang membedakan orang-orang yang berhasil bangkit dari mereka yang terus terpuruk adalah bagaimana mereka memilih untuk merespons keterpurukan itu. Bangkit dari keterpurukan bukanlah proses yang instan. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan waktu, kesabaran, keberanian, dan yang terpenting, kesediaan untuk melihat ke dalam diri sendiri dan menemukan sumber kekuatan yang mungkin selama ini tersembunyi. Mengenali dan menerima emosi. Langkah pertama dalam perjalanan bangkit dari keterpurukan adalah mengakui dan menerima emosi kita. Sangat menggoda untuk menekan perasaan sedih, marah, kecewa, atau takut. Kita mungkin merasa malu untuk menunjukkan kerentanan, atau kita mungkin percaya bahwa menekan emosi akan membuat kita terlihat kuat. Namun penekanan emosi hanya akan memperpanjang penderitaan. Emosi yang tidak diproses akan menumpuk dan meledak di kemudian hari, seringkali dalam bentuk yang tidak sehat. Menerima emosi berarti membiarkan diri kita merasakan apapun yang perlu kita rasakan. Ini berarti mengakui rasa sakit tanpa menghakiminya, tanpa mencoba mengubahnya, dan tanpa membiarkannya mendefinisikan siapa kita. Izinkan diri Anda untuk menangis jika perlu, untuk marah dengan cara yang konstruktif, atau untuk merasa sedih. Ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Bayangkan emosi Anda sebagai tamu yang datang. Anda tidak perlu menyukainya, tetapi Anda perlu mengakui keberadaannya sebelum Anda bisa memintanya pergi. Jurnal adalah alat yang sangat efektif untuk proses ini. Menuliskan pikiran dan perasaan kita, tanpa sensor dapat membantu kita memahami apa yang sedang terjadi di dalam diri. Ini memberikan kita jarak dari emosi, memungkinkan kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih objektif. Selain itu, berbicara dengan teman yang dipercaya, anggota keluarga atau terapis juga bisa sangat membantu. Berbagi beban dapat meringankan tekanan dan memberikan perspektif baru. Memahami akar keterpurukan. Setelah kita mulai menerima emosi, langkah berikutnya adalah memahami akar keterpurukan. Mengapa kita merasa begitu terpuruk? Apa pemicunya? Apakah ini hanya satu peristiwa tunggal? Atau apakah ada pola dalam hidup kita yang mengarah pada perasaan ini? Terkadang, keterpurukan adalah puncak gunung es dari masalah-masalah yang lebih dalam yang telah kita abaikan. Mungkin ada keyakinan negatif yang mengakar tentang diri sendiri, seperti misalnya tidak cukup baik atau saya selalu gagal. Keyakinan ini, yang sering kali terbentuk di masa kanak-kanak, dapat menjadi penghalang tak terlihat, yang menghalangi kita untuk melihat peluang dan potensi kita. Mengidentifikasi keyakinan-keyakinan ini adalah langkah krusial. Begitu kita menyadarinya, kita bisa mulai menantangnya dan menggantinya dengan keyakinan yang lebih memberdayakan. Dan selain itu, penting untuk mengevaluasi apakah ada pola perilaku yang tidak sehat yang berkontribusi pada keterpurukan kita. Apakah kita sering menunda-nunda? Apakah kita cenderung menghindari konflik? Apakah kita memiliki kecenderungan untuk membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari kita? Mengidentifikasi pola-pola ini memungkinkan kita untuk membuat perubahan yang disengaja. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, melainkan tentang memberdayakan diri sendiri dengan pengetahuan untuk bertindak lebih baik di masa depan. Merumuskan ulang narasi diri. Salah satu aspek paling merusak dari keterpurukan adalah bagaimana hal itu mengubah narasi diri kita. Ketika kita terpuruk, kita cenderung menciptakan cerita tentang diri kita yang dipenuhi dengan kegagalan,
kelemahan dan ketidakmampuan. Kita mungkin mulai melihat diri sebagai korban dari keadaan atau sebagai orang yang tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Narasi ini meskipun terasa nyata seringkali tidak akurat dan sangat membatasi. Untuk bangkit, kita harus berani menulis ulang narasi diri kita. Ini berarti mengubah cara kita berbicara kepada diri sendiri dan tentang diri sendiri. Alih-alih mengatakan, saya gagal dalam proyek ini, saya memang tidak berbakat, kita bisa mengatakan, proyek ini tidak berjalan sesuai rencana, dan saya belajar banyak dari pengalaman ini. Saya sekarang menggunakan pelajaran ini untuk menjadi lebih baik di masa depan. Fokuslah pada pelajaran yang dipetik, bukan pada kesalahan yang dibuat. Akui kekuatan dan ketahanan Anda, bahkan jika itu terasa kecil pada awalnya. Ingatlah saat-saat Anda berhasil mengatasi tantangan di masa lalu. Ini adalah bukti bahwa Anda memiliki kapasitas untuk bangkit. Visualisasikan diri Anda sebagai individu yang kuat, tangguh, dan mampu mengatasi kesulitan. Semakin sering Anda memperkuat narasi positif ini, semakin kuat keyakinan Anda terhadapnya. Mengembangkan ketahanan mental, resiliensi. Bangkit dari keterpurukan sangat erat kaitannya dengan pengembangan ketahanan mental atau resiliensi. Resiliensi bukanlah tentang tidak pernah jatuh. Ini tentang kemampuan untuk pulih dengan cepat setelah jatuh. Ini adalah otot mental yang bisa dilatih dan diperkuat. Salah satu pilar utama resiliensi adalah optimisme yang realistis. Ini bukan berarti mengabaikan realitas atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Sebaliknya, ini berarti memiliki keyakinan bahwa meskipun ada kesulitan, ada juga potensi untuk solusi dan hasil yang positif. Ini tentang melihat peluang dalam setiap tantangan. Fleksibilitas kognitif juga sangat penting. Ini adalah kemampuan untuk mengubah cara berpikir kita ketika situasi berubah. Ketika rencana awal tidak berhasil, orang yang tangguh dapat menyesuaikan diri, mencari alternatif dan tidak terpaku pada satu pendekatan. Ini melibatkan kemampuan untuk melepaskan kendali atas hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, dan fokus pada hal-hal yang dapat kita pengaruhi. Membangun jaringan dukungan yang kuat juga merupakan bagian integral dari resiliensi. Memiliki orang-orang yang peduli dan mendukung kita dapat memberikan semangat, nasihat, dan perspektif ketika kita sangat membutuhkannya. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Terapis atau konselor dapat memberikan alat dan strategi yang spesifik untuk mengembangkan ketahanan mental. Mengambil tindakan kecil dan konsisten. Perasaan terpuruk seringkali membuat kita merasa lumpuh, tidak mampu melakukan apa-apa. Namun untuk bangkitnya kita perlu mengambil tindakan, sekecil apapun itu. Ini bukan tentang membuat perubahan drastis dalam semalam, tetapi tentang mengambil langkah-langkah bayi yang konsisten. Mulailah dengan hal-hal kecil yang dapat Anda kendalikan. Ini bisa sesederhana bangun di pagi hari pada waktu yang sama setiap hari, merapikan tempat tidur, atau menyiapkan sarapan yang sehat. Tindakan kecil ini membangun momentum. Setiap kali Anda berhasil melakukan sesuatu yang Anda niatkan, Anda membangun kembali kepercayaan diri dan rasa kompetensi Anda. Identifikasi satu atau dua hal yang ingin Anda capai setiap hari atau setiap minggu, dan fokuslah untuk menyelesaikannya. Ini bisa terkait dengan kesehatan fisik, berjalan kaki 30 menit, pengembangan diri, membaca satu bab buku, atau bahkan hanya melakukan tugas-tugas yang telah lama tertunda. Kunci di sini adalah konsistensi, bukan intensitas. Langkah-langkah kecil yang konsisten akan membawa Anda jauh lebih jauh daripada upaya besar yang dilakukan sesekali. Fokus pada kesehatan fisik dan mental. Tidak mungkin untuk bangkit sepenuhnya dari keterpurukan jika kita mengabaikan kesehatan fisik dan mental kita. Keduanya saling terkait erat. Tidur yang cukup adalah fondasi. Kurang tidur dapat memperburuk suasana hati, mengurangi kemampuan coping, dan membuat kita lebih rentan terhadap stres. Prioritaskan 7 hingga 8 jam tidur berkualitas setiap malam. Ciptakan rutinitas tidur yang menenangkan. Nutrisi yang baik juga krusial. Apa yang kita makan memengaruhi bagaimana kita merasa. Hindari makanan olahan, gula berlebihan, dan kafein berlebihan yang dapat mengganggu suasana hati. Fokus pada makanan utuh, buah-buahan, sayuran, dan protein tanpa lemak. Olahraga teratur adalah antidepresan alami yang sangat kuat. Bahkan 20 hingga 30 menit aktivitas fisik, ringan hingga sedang setiap hari dapat secara signifikan meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, dan meningkatkan energi. Anda tidak perlu menjadi atlet profesional. Berjalan kaki, bersepeda, yoga, atau menari sudah cukup. Terakhir, praktikkan mindfulness dan meditasi. Ini adalah alat yang ampuh untuk menenangkan pikiran, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kesadaran diri.
Bahkan 5 hingga 10 menit meditasi setiap hari dapat membuat perbedaan besar. Mindfulness mengajarkan kita untuk hidup di masa sekarang, daripada terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Membangun kembali tujuan dan makna. Ketika kita terpuruk, seringkali kita kehilangan arah dan makna dalam hidup. Untuk bangkit sepenuhnya, kita perlu membangun kembali tujuan dan makna. Ini adalah kompas yang akan memandu kita keluar dari kegelapan. Mulailah dengan merefleksikan apa yang benar-benar penting bagi Anda, apa nilai-nilai inti Anda. Apa yang ingin Anda capai dalam hidup. Ini bisa berupa hal-hal besar, seperti memulai bisnis baru atau berpetualang ke luar negeri, atau hal-hal kecil seperti menjadi orang tua yang lebih baik, belajar keterampilan baru, atau berkontribusi pada komunitas. Tujuan tidak harus selalu tentang pencapaian eksternal. Seringkali, tujuan yang paling kuat adalah yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan kontribusi kepada orang lain. Menemukan cara untuk membantu orang lain, bahkan dalam kapasitas kecil, dapat memberikan rasa tujuan dan kepuasan yang mendalam. Tetapkan tujuan yang realistis, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, SMART. Pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Rayakan setiap pencapaian kecil di sepanjang jalan. Ini akan memperkuat keyakinan Anda pada kemampuan Anda untuk mencapai hal-hal besar. Belajar dari keterpurukan. Keterpurukan, betapapun menyakitkannya, seringkali merupakan guru terbaik kita. Ini adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan bertransformasi. Tanpa mengalami kesulitan, kita mungkin tidak akan pernah menemukan kedalaman kekuatan dan ketahanan yang kita miliki di dalam diri. Refleksikan apa yang telah Anda pelajari dari pengalaman ini. Apakah meski Anda belajar tentang batasan Anda? Apakah Anda menemukan sumber daya yang tidak Anda ketahui ada? Apakah Anda menyadari hubungan atau pola pikir yang tidak sehat yang perlu diubah? Lihatlah keterpurukan ini sebagai babak dalam kisah hidup Anda, bukan sebagai akhir dari cerita. Ini adalah babak yang membentuk Anda, menguatkan Anda, dan membuat Anda lebih bijaksana. Jadikan pengalaman ini sebagai fondasi untuk versi diri Anda yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih otentik. Menghargai proses. Terakhir, penting untuk menghargai proses bangkit itu sendiri. Ini tidak akan selalu mulus. Akan ada hari-hari baik dan hari-hari buruk. Akan ada saat-saat Anda merasa ingin menyerah. Namun setiap langkah kecil ke depan adalah kemenangan. Jangan membandingkan kemajuan Anda dengan orang lain. Perjalanan setiap orang unik. Fokuslah pada perjalanan Anda sendiri. Pada pertumbuhan Anda sendiri. Berikan diri Anda izin untuk tidak sempurna. Ada kalanya kita perlu bersantai. Ada kalanya kita perlu berusaha lebih keras. Fleksibilitas ini adalah bagian dari kebijaksanaan. Bangkit dari keterpurukan adalah bukti kekuatan spiritual dan ketahanan manusia. Ini adalah perjalanan yang menantang, tetapi juga sangat memuaskan. Anda telah mengkesulitan untuk menemukan kembali diri Anda, untuk membangun fondasi yang lebih kuat, dan untuk menjalani hidup dengan tujuan dan makna yang lebih besar. Ingatlah, Anda memiliki kekuatan di dalam diri Anda. Anda tidak sendirian, dan Anda akan bangkit.